Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Olivia Ganesha Anggarini, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 Universitas PGRI Madiun. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai identitas manusia Indonesia dalam merancang pembelajaran. Nah, langsung saja ya, kita mengenal apa itu identitas manusia Indonesia. Nah, identitas manusia Indonesia itu adalah yang pertama, manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Kemudian yang kedua adalah manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Nah, yang terakhir adalah manusia Indonesia sebagai manusia religius. Kemudian bagaimana sih mengimplementasikan identitas manusia Indonesia ini dalam merancang pembelajaran? Nah, dalam merancang pembelajaran, identitas manusia Indonesia yang pertama adalah manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam kebinekaan. Nah, dalam merancang pembelajaran, peserta didik dikenalkan dengan budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Kemudian peserta didik juga diajarkan untuk saling menghargai dan saling menghormati. Karena apa? Karena di Indonesia itu banyak sekali suku, ras, budaya yang ada di Indonesia, sehingga pasti terdapat perbedaan. Kemudian dalam pembelajaran, peserta didik diajarkan untuk saling menghargai, saling menghormati antar perbedaan yang ada. Kemudian yang kedua adalah manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Bagaimana sih implementasinya dalam merancang pembelajaran? Nah, dalam merancang pembelajaran, para bapak dan ibu guru bisa menerapkannya dalam profil pelajar Pancasila. Nah, apa aja sih profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bergotong royong, kebinekaan global, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Nah, contohnya di sini dalam merancang pembelajaran, yang pertama adalah selalu awali kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Kemudian bagaimana kemandirian siswa itu bisa terbentuk, contohnya dengan mengimplementasikan tugas-tugas yang bersifat mandiri. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong ini bisa diimplementasikan dengan pengerjaan tugas secara berkelompok. Kemudian ada berkebinekaan global, yaitu adalah peserta didik bisa saling menghormati, saling menghargai. Kemudian ada bernalar kritis. Nah, dalam bernalar kritis ini peserta didik diberikan soal-soal HOTS atau soal-soal penalaran yang bisa melatih penalaran kritis peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif. Nah, dalam meningkatkan kreativitas, peserta didik bisa diberikan tugas-tugas proyek seperti merancang pembelajaran bersifat PJBL atau Project Based Learning. Nah, yang ketiga adalah manusia Indonesia sebagai manusia religius. Bagaimana sih dalam merancang pembelajaran yang mengintegrasikan identitas manusia Indonesia? Nah, sebagai manusia yang religius, nah, kita bisa mengajarkan pembiasaan seperti membaca Asmaul Husna, kemudian membaca Al-Quran sebelum pembelajaran, bisa juga dengan sholat berjamaah ketika di sekolah. Kemudian manusia religius itu juga saling menghormati kepada guru, saling menghormati kepada sesama, kemudian bersikap sesuai tata krama gitu. Jadi itu tadi bagaimana pengimplementasian identitas manusia Indonesia dalam merancang pembelajaran. Segitu dulu video dari aku. Bye-bye.